Halo, perkenalkan nama saya adalah Brian Evan Mulia dari Universitas BINUS Nusantara. Hari ini saya akan menjelaskan tentang problem F dari soal INC tahun 2025. Oke, intinya yang diinginkan dari soal ini adalah kita mengubah ratingan rata-rata dari ini dipecah menjadi beberapa ratingan yang yang menghasilkan ratingan ini. 1 dan 10 ini apa? Satu ini adalah ratingan terendah dari customer. Dan 10 ini adalah ratingan tertinggi dari customer. Oke, itu aja. Itu inputannya. Lalu mengapa outputnya bisa keluar 5, 10, 9, 10, 7, 7. Oke, jadi nanti begini. Pertama, kita akan mengubah dulu 86 ini menjadi pecahan. Pecahan dari 8,6 itu adalah 86 per 10. Lalu kita akan mengubah 86 dari 10 ini kita sederhanakan menjadi 43 per 5. Oke, setelah tidak bisa disederhanakan lagi, barulah kita akan menyimpan bagian atas ini dan bagian bawah ini. 5 ini adalah elemen terendah yang bisa kita atau banyaknya customer yang mengrating. Lalu makanya dia keluar 5 di sini, yang berarti ada 5 customer yang mengrating. Lalu 43 ini apa? 43 ini, tunggu, ini adalah customer. 43 ini apa? 43 ini adalah jumlah total ratingan dari customer. Rating. Nih. Nah, ini semua dijumlahkan, dia akan menjadi 43. Lalu, semua ini akan dibagi, nih, 43 bagi 5, dan menghasilkan 8,6. Ini dia hasilnya. Oke, begitu caranya kira-kira kita akan memasuki codingan. Ini adalah function pertamanya. Oke, saya akan menjelaskan mulai dari awal. Oke, ini adalah library codingan yang kita pakai. Ada stdio.h, string.h, stlib.h, dan map.h. Oke, lalu function pertama adalah function gcdll. Ini function buat apa? Ini adalah function untuk mencarikan faktor pembagi terkecil dari pecahan kita. Contohnya gimana? Oke, pertama saya akan jelaskan dulu. Oke, cara kerjanya gimana? Nah, pertama, dia akan mencari selama B itu lebih besar dari nol atau ya lebih besar dari nol, kan anggap aja ada isinya kan, kalau lebih besar dari nol, maka dia akan menjalankan kode ini. Ini kode apa? Kode ini akan terus membagi pecahan sampai dia mendapatkan bagian bawahnya itu nol. Misalnya seperti ini, 86 per 10. Eh, oh, A dan B ini adalah parameter yang dikirimkan dari function utama nanti. A ini apa? A ini adalah bagian atasnya ini. Dan B ini adalah bagian bawahnya. Ini. Nah, tipe A dan B ini bertipe long-long. Oke, lalu kita akan membagi bagian sini A dan B tersebut sampai mendapatkan B-nya itu nol. Nih, ini adalah modul ya. Modul kita akan mengambil sisanya di bagian T ini. Nah, jadi 86 dibagi 10 itu nanti akan memberikan sisa yaitu 6. Nah, ini adalah A-nya yang tadi ya. Ini adalah B dan ini adalah T-nya. Oke. Setelah kita membagikan itu, kita bisa lihat bahwa di kode tersebut A dan B-nya itu diubah nilainya. Yang pertamanya A-nya itu tadi 86 menjadi B-nya yaitu 10. Dan B-nya itu yang tadi 10 diubah menjadi T atau sisanya yang tadi. Jadi 10, 6. Nah, 10, 6 itu akan kita bagi lagi 10, 6. Dan sisanya itu akan 4. Nah, berarti kita akan mengambil
A, B, dan T-nya lagi jadi A sama B. Sisanya ini 2. Nah, terus kita akan ulangin lagi 4, 2 menjadi. Nah, ini kan kita dapat bahwa aduh, sisanya 0 ya. Nah, saat mendapatkan sisanya 0, nanti 0 ini kan akan diubah menjadi B. Nah, dia akan ngecek B-nya ini kan sudah 0, yang berarti while ini nggak dijalanin lagi. Nah, makanya dia stop sampai di sana. Dan kita mendapatkan, kita meng-return A-nya yang tadi. Berarti eh, ini ini kan nanti diubah menjadi A, dan ini mau diubah menjadi B. Nah, setelah function itu berhenti, kita akan meng-return A. Meng-return A yang hasilnya adalah 2. Seperti itu kodenya. Ini bisa dilihat penjelasannya kalau mau. Oke, kita akan berlanjut ke codingan berikutnya. Nah, oke, ini adalah codingan inti dari eh, codingan ini. Pertama, kita akan mendeklarasikan X. X ini adalah inputan ratingan yang nanti kita akan input. INTLR ini adalah yang tadi, yang ratingan terendah, terendah, sorry, terendah. Dan R ini adalah ratingan tertinggi, itu yang di sebelah kanan tadi. Oke. Nah, nanti inputan itu akan diambil melalui scanf ini. Nah, lalu variabel P ini adalah untuk mencari letak dari kalau misalnya dia ada ratingan itu berupa desimal, ya. Kalau misalnya dia berupa desimal, baru kita akan mengubah dia menjadi pecahan. Tapi kalau misalnya dia nggak ada desimal, yang berarti nggak ada titik, maka dia tidak perlu diubah menjadi pecahan. Bisa dilihat dari sini. If P itu memiliki nilai atau tidak, di sini tidak memiliki nilai, yang berarti dia kan anggap aja dia ratingannya itu nggak berupa desimal, anggap aja 8. Nah, 8 ini kan nggak desimal atau biasa, angka biasa. Nah, makanya dia langsung mengambil eh, number itu atau bagian atasnya itu 8, dan bagian bawahnya itu kan 1 dia kalau misalnya bukan desimal. Nah, makanya dia langsung default di sini 1. Oke. Nah, lalu kalau misalnya dia ada koma gimana? Nah, di bagian sini kalau misalnya ada koma. Nah, pertama dia akan integer ini adalah untuk mencari berapa dia angka di sebelum koma, misalnya 8,6 apa jadi 0. Nah, left integer ini akan mencari dia ada berapa angka di belakang koma. Ini kan belakang koma eh, 1 ya, berarti kan depan koma ya, depan koma 1. Ada 1. Nah, di sini kan ada di belakang koma ini adalah untuk length fracture. Nah, length fracture ini kan ada, anggap aja sini 2 lah ya, 2. Nah, di sini nanti akan menyimpan angka 2. Kalau misalnya dia 8,00, itu untuk lebih jelas saja. Oke. Nah, lalu ada integer part. Integer part ini untuk menyimpan hasil akhirnya. Kalau misalnya 86,6, dia jadi 86. Oke. Lalu ini integer part. A ini yang tadi di bagian atas, B ini bagian bawah. Nah, atol ini berapa? Atol ini adalah typecasting yang akan mengubah integer part ini dari char menjadi long long. Lalu pow, pow ini adalah perpangkatan. Misalnya 1 berarti dia 10 pangkat 1. Nih, yang nanti jadi 10. Nah, for loop ini, perulangan ini dipakai buat apa? Perulangan ini akan dipakai semisalnya dia menghitung berapa angka belakang koma. Misalkan tadi 8,6. Nah, di sini kan dia ada
satu angka ini kan learn fracture kan ada satu dia menghitung belakang koma. Nah, dia akan mengubah satu itu menjadi perpangkatan 10. Misalnya ada 10 kan perpangkatan 10. Misalnya dia di bawah, ada satu angka di belakang koma berarti kan di pangkat satu yang artinya di 10. Nah, ini yang akan diubah yang akan menjadi bagian bawah dari pecahan. Nah, lalu setelah diangkat itu dia akan mengalihkan 8,6 ini menjadi 8,86 sorry. Nah, setelah mendapatkan dua ini, barulah kita bisa mendapatkan pecahan, yaitu ada 86 dan 10. Nah, begitulah cara dia mendapatkan pecahannya. Ya, lalu kita akan melanjutkan ke codingan bawah. Nah, codingan bawah ini apa? Nih, ini adalah eh, tadi function yang kita buat tadi, yang di belakang ini. Nih, kita pakai. Nah, tadi kan kita ada A dan B. Ya, ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, anggap aja ya. Nah, A itu kan tadi kita ada 86 anggap aja ya. 86 lalu ini 10. Nah, dia mencari eh GCD-nya, faktor terkecilnya yang tadi kita ada dapat nilainya itu 2. Nilainya itu 2. Lalu kita bagi di sini. Kita bagi buat apa? Karena kita hitung cari manual karena setelah kita dapat faktor terkecilnya, kita bagi tadi A dan B itu number dan den itu menjadi 43 kan kita 86 bagi 2. 86 bagi 2 jadi 43. Lalu ada 10 bagi 2 di 5. Nah, ini 5-nya. Oke. Nah, ini maksudnya apa? If then lebih kecil dari 0, yang berarti dia kan nggak memenuhi syarat menjadi pecahan kan. Dia kan di bawah 0. Eh, nih misalnya dia misal di bawah 0, ini kan min 1 kan. Anggap aja tiba-tiba dia bisa ada contoh soal yang bisa min 1. Nah, dia akan memberikan bahwa number menandakan then itu menjadi minus 1 minus then minus 86 dan minus 5 anggap aja lah. Nah, itu tidak bisa digunakan. Yang artinya codingan itu tidak bisa berjalan. Nih di bagian sini kalau misalnya dia minus minus maka dia print minus 1 maka kode itu tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Oke, ini yang mau lihat penjelasan lengkapnya. Oke, kita akan melanjutkan ke kode berikutnya. Oke, nah ini adalah eh, kode untuk menghitung menghitung eh, ratingan customer-customer tadi. Q ini akan kita anggap sebagai A, yaitu den-nya. Ini kan A per B ya, mudahnya. Nah, P ini akan kita jadi, oh sorry, sorry. Q ini adalah B dan P ini adalah A. Oke. Nah, seperti yang ada di output tadi, kan dia langsung munculkan 5 ini kan di outputnya. Nah, ini kita juga langsung munculkan nih, print F. Print ini adalah eh, function, bukan, kode untuk memunculkan outputnya. Key ini kan 5 kan tadi kan A-nya 5. Maka dia langsung printkan aja. Yang berarti dia ada 5 customer yang mengrating. Lalu long long base. Base ini tadi adalah angka terkecil ratingan customer. Hmm. Misalnya tadi ada 1, berarti base-nya itu 1. Nih. Lalu ekstra. Ekstra ini buat apa? Ekstra ini adalah poin, kita bisa bilang poin untuk eh, untuk mencari ratingan dari customer. Nih, dia kan P. P itu kan A-nya tadi kan A. Lalu A dikurang sama base. Base-nya itu kan 1. Anggap aja 1. Oh, berarti numbernya itu 843 ya. Oke,
Berarti setelah kita mendapatkan ekstra, kita mencari long-longnya. Sorry, mengprint eh, ratingan dari customer tadi. Nah, pertama ekstra kita akan hitung dulu. Hitung ekstra tadi kan ada P berarti 43 kurangin base-nya satu berarti dikali sama Q. Q itu kan tadi den yang berarti eh Q tadi berapa ya? 10. Nah, contohnya seperti di sini ya kalau mau lihat ya. Nih, ekstra. Oh, kita coba yang ini aja lah. Nih, lebih mudah. Berarti kita ambil sampel inputnya, dia ada 6,6 7 10. 6 7 10. Nah, pertama dia akan mencari eh, ekstranya. Nah, yang ada kan P. P itu kan number yang berarti di atasnya itu. Kan. Oke, jadi gimana cara dapat ekstranya? Ini ada dalam kurung harusnya ya, karena dia kan dikali duluan. Nah, jadi P itu kan tadi nunggu. Ini pertama kan kita anggap aja dia ada 86/10. Nah, yang akan diubah menjadi 43/5. Ini berarti ini adalah number, ini adalah den. Nah, atau P lah ya. Ini P, ini eh, Q. Nah, P itu akan dikurangin dengan base dikali Q. Base itu kan tadi 7 ini ya base-nya. Berarti Q itu kan berarti 35 dikurang sama P-nya itu 43. Yang berarti ekstranya itu adalah 8. Sorry, 7. Nah, base-nya itu 8. Sorry, ekstranya itu 8. Oke, lalu di sini dia akan ngecek kalau misalnya ekstra itu dia tuh lebih besar atau lebih kecil dari R kurang L. Ini buat apa? Ini supaya kita bisa mencari ratingan dari customer tanpa melebihi atau lebih kurang dari base tadi. Nih, misalnya R kurang L itu kan tadi ada berarti 7 kurang 10 ya. Ini kan 3 harusnya ya. Nah, habis itu ini 8. Dia ngecek dia lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau misalnya dia lebih besar, berarti dia ambil ini. eh Kalau misalnya lebih besar, dia ambil ini. Nah, ini singkatnya dia itu mencari ini sih minimalnya. Misalnya dia 8/3, dia cari minimalnya. Nih, 8,3 kan minimalnya 3. Ya, berarti dia ambil 3. Itu, itu singkatnya. Lalu setelah dia ambil 3, nih, dia ambil 3, dia akan mengprint base ditambah gift. Oh, ini kita simpan dalam gift ya, variabel long long gift tadi. Nah, setelah kita simpan, kita akan tambahkan dengan 7 atau base-nya. Nah, setelah dapat kita akan print. Berarti ini adalah ratingan dari customer pertama kita. Lalu setelah itu di sini misalnya dia I-nya itu sudah lebih kecil dari Q, dia akan kalau misalnya lebih dari Q, berarti dia akan ngeprint spasi. eh atau mudahnya dia setiap kali ngeprint dia ada spasi lah gitu. Oke, setelah setelah kita dapatkan gift-nya tadi 3, kita kurangkan ekstra itu dengan 3. Ini kan ekstranya 3, kita kurang dengan ini.
Nah, supaya kita eh, dia tidak melebihi nanti printnya, tidak melebihi ekstra. Oke, eh, sampai di sana codingannya. Kalau di sini kita akan coba pakai inputnya. Ya input. Nah, oke. Nih, kita lihat di bagian sini. Oke, ini adalah iterasi ke nol. Kita akan mendapatkan bahwa ekstranya itu 8. Yang tadi kita eh lap, sorry, 43 dikurang sama 7 dikali 5 ya 35. Kita dapat 8. Itu dapat ekstranya tadi ya. Nah, ekstra itu kita akan pakai untuk mencari minimal, minimal min 3. Nah, setelah kita dapatkan, kita akan menjumlahkan output itu, lalu kita akan mengurangkan. Nah, setelah dapat, kita akan mengulangi lagi ekstra tersebut dan 5. Kita hitung lagi, cari 5 itu sama 3 kecilan mana? 3. Nah, kita ambil lagi, terus kita tambah dengan base 10. Lalu 2. Nah, 2 ini kita akan pakai lagi untuk mencari minnya. Nah, di sini minnya itu 2 lebih kecil atau ekstranya. Nah, maka kita akan ambil 2 lalu kita tambahkan dengan base, selalu tambahkan dengan base. Lalu jadi, hmm, lalu di sini 0. Nah, di sini 0 kenapa masih lanjut? Karena dia tidak ada mengatakan kalau misalnya ekstranya itu 0, dia codingannya akan berhenti di bagian sini. Nah, dia cuman eh, melakukan perulangan perulangan sampai dia key-nya selesai atau banyaknya customer yang rating, maka dia akan berselesai. Dia tidak ada mengatakan kalau ekstranya itu 0, maka dia akan selesai. Maka codingannya akan terus berlanjut. Yang artinya di mana dia 0 atau ekstra kan paling kecil, jadi dia akan selalu diambil, lalu kita tambahkan dengan 7. Makanya inputnya tuh 7 7. Nah, di sini kan sudah selesai nih. eh, oh, kenapa dia selesai di 4? Karena dia ini dalam bentuk indeks. Indeks itu akan selalu dimulai dari 0. Nih, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang hasilnya di ini sudah ada 5. Nih. Makanya dia inputnya tuh ada, yang pertama adalah 10, kedua 10, ketiga 9, keempat 7, dan yang terakhir adalah 7. Nah, semua ini akan dijumlahkan menjadi 43. Yang lalu jika dibagi dengan 5, yang hasilnya adalah 8,6. Oke. Nah, juga di sini 7 sama 10 kan, dia tidak ada yang lebih kurang atau lebih dari 10. Dari lebih kurang dari 7 dan kurang dari 7 dan lebih dari 10. Codingannya selesai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.